Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-160 malam ini. Oase adalah sebuah momen untuk kita boleh mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, sejauh apa kita percaya kalau Tuhan berkuasa atas kehidupan kita? Sejauh apa kita percaya kalau Dia mampu mengubah hati dan masa depan kita? Bagaimana kita bisa berserah dan bersandar jika kita meragukan Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih malam ini kembali kami datang. Tengah jam ini kami mau kembali menyatakan siapa Allah di dalam kehidupan kami. Sertai perjalanan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Adalah anugerah Tuhan bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui Oase malam hari ini. Tema Oase malam ini adalah kuasa nama Yesus. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal 3, ayat 6. Demikian firman Tuhan. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Bapak Ibu, ketika anak saya Jaden berada di kindergarten, ada beberapa anak yang bernama sama dengannya. Nah, untuk membedakannya, gurunya memanggil mereka Jaden A, Jaden B, atau Jaden C. Karena nama tengah mereka dimulai dengan huruf A, huruf B, dan huruf C. Nah, memiliki nama yang sama dengan orang lain bisa membingungkan atau bahkan mengesalkan kita.
Khususnya kalau kita punya nama yang sama dengan seorang kriminal yang sedang dicari-cari misalnya. Meskipun nama kita sebenarnya tidak menyatakan karakter kita, kepribadian kita, ataupun kemampuan kita. Misalnya, orang yang bernama Simpson belum tentu punya kemampuan atau kekuatan yang sama dengan Simpson dalam Alkitab yang bisa membunuh singa dengan tangan kosong. Nah, meskipun demikian saya yakin ketika orang tua kita memberi nama kepada kita, mereka punya tujuan, yaitu untuk membedakan kita dengan orang lain. Alkitab mengajarkan bahwa ketika Tuhan memberi nama kepada seseorang, nama itu penting. Karena nama itu menyatakan maksud Tuhan melalui orang tersebut. Contohnya Abraham dan Sarah. Dalam Kejadian 17 ayat 5, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Lalu dalam ayat 15 Tuhan berfirman tentang Sarai istrimu, "Jangan lagi engkau menyebut dia Sarai, sekarang namanya Sarah." Ada juga Yakub yang ketika bergulat dengan Allah dalam Kejadian 32 ayat 28, Tuhan mengatakan, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Nah, demikian pula halnya ketika malaikat Tuhan datang memberitahukan kepada Yusuf suami Maria untuk memberi anaknya nama Yesus dalam Matius 1 ayat 21. Nama Yesus itu menyatakan keberadaannya dan misinya. Yesus telah ditetapkan Allah untuk menjadi Mesias, menjadi juru selamat bagi manusia. Karena itu, nama Yesus memiliki arti yang sangat penting bagi iman orang Kristen. Karena nama Yesus sangat besar kuasanya. Kuasa nama Yesus dapat kita lihat dengan sangat jelas melalui kisah yang diceritakan oleh Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, yang berlanjut kisahnya hingga pasal yang keempat, yang salah satu ayatnya telah kita baca tadi. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ini diceritakan ada seorang lumpuh, yang lumpuh sejak lahir, yang setiap hari diusung orang, diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah untuk meminta sedekah kepada tiap-tiap orang yang masuk ke dalam bait Allah. Suatu hari, ketika Petrus dan Yohanes hendak ke bait Allah, orang ini meminta sedekah kepada mereka. Petrus lalu berkata, "Pandanglah kami." Orang itu menatap kepada Petrus dengan harapan akan menerima sesuatu. Tapi apa yang dia terima kemudian adalah di luar dugaannya. Sesudah ia menatap Petrus, Petrus mengatakan sebuah kalimat yang sangat kita kenal hingga hari ini. "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Seketika itu juga, orang lumpuh tersebut bisa berdiri dan berjalan. Padahal orang ini lumpuh sejak lahirnya. Ia tidak pernah tahu cara berjalan. Apalagi sudah lebih dari 40 tahun umurnya dan ia tidak pernah berjalan selama itu. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami sakit dan terbaring cukup lama di rumah sakit, mungkin karena menjalani operasi, pasti tahu bahwa kita memerlukan sejumlah waktu untuk bisa berjalan kembali. Saya ingat ketika mama saya dioperasi kepalanya, itu membutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan bulan, untuk bisa berjalan kembali dengan normal. Nah, orang lumpuh ini lumpuh sejak lahir. Sudah lebih dari 40 tahun lumpuh. Tapi bisa berdiri seketika itu juga. Berjalan, bahkan melompat-lompat.
Ini adalah benar-benar mujizat yang luar biasa. Tidak heran, peristiwa ini menimbulkan kehebohan yang sangat di bait Allah pada waktu itu. Apalagi dikatakan bahwa orang ini mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Dan sambil berjalan dan melompat-lompat, dia memuji Allah. Sehingga orang banyak yang ada di bait Allah itu takjub dan tercengang-cengang. Orang banyak ini kemudian mengikuti Petrus dan Yohanes dan mengarumuni mereka. Nah, Petrus menggunakan kesempatan ini untuk berkhotbah kepada mereka. Petrus menjelaskan kepada orang banyak itu bahwa mujizat ini terjadi bukan karena pekerjaan manusia, bukan karena kesalehan Petrus dan Yohanes, melainkan karena nama Yesus. Dengan kata lain, Petrus mengatakan bahwa Yesuslah sang agen. Yesuslah yang bertanggung jawab terhadap kesembuhan orang lumpuh itu, bukan Petrus ataupun Yohanes. Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu dalam kuasa nama Yesus, karena nama Yesus berotoritas atas segala sesuatu. Nama Yesus bukan hanya mengungkapkan pribadinya, tapi nama Yesus menunjuk pada kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Nama Yesus berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Matius 28 ayat 18. Nama Yesus menyatakan identitasnya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia datang ke dalam dunia untuk melakukan misi penebusan, yaitu membawa keselamatan bagi semua orang. Dan keselamatan tidak dapat ditemukan di dalam siapapun juga selain di dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus yang berkuasa untuk menyelamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nah, Bapak Ibu, penyembuhan ini bukan hanya sekedar berbicara mengenai penyembuhan fisik saja, melainkan lebih dari itu. Ada kuasa untuk menyelamatkan di dalam nama Yesus. Seorang komentator, Gerhard Crodel, mengatakan, nama Yesus berjalan seperti rangkaian benang merah melalui pasal 3 dan pasal 4 ini. Dimulai dari pasal 3 ayat 6, ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini di dalam nama Yesus. Berlanjut ke pasal 3 ayat 16, ketika Petrus menegaskan bahwa iman di dalam nama Yesuslah yang telah memberi kesembuhan kepada orang lumpuh itu. Nah, karena peristiwa penyembuhan ini, maka para rasul kemudian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Lalu mereka diperhadapkan ke sidang Sanhedrin. Dalam pasal 4 ayat 7, para Sanhedrin bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dalam nama siapa mereka melakukan mujizat itu? Di ayat 10 Petrus menjawab dengan tegas bahwa di dalam nama Yesuslah orang lumpuh itu bisa berdiri dengan sehat. Lalu di ayat 12 Petrus berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Yesus. Dan karena melihat bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, maka para Sanhedrin ini kemudian melarang para rasul untuk berbicara mengenai nama Yesus lagi. Tetapi dengan berani, Petrus dan Yohanes menantang mereka. Manakah yang lebih benar? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Kemudian dalam pasal 4 ayat 30, kita melihat bagaimana orang-orang percaya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan terus menyembuhkan orang di dalam nama Yesus. Dengan demikian, kita melihat bahwa semua peristiwa ini merujuk kepada nama Yesus. Bapak Ibu, nama Yesus telah membawa ketakutan bagi sebagian orang.
Sementara bagi sebagian orang lainnya, nama itu menenangkan. Nama itu menyembuhkan. Nama itu menyelamatkan. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. N.T. Wright mengatakan, sebutkan namanya dan hal-hal baru akan terjadi. Tentu saja menyebutkan nama Yesus bukanlah sebuah mantra sihir, saudara. Harus ada iman. Iman di dalam diri orang yang menyebutkan nama itu. Dan iman di dalam diri orang yang mendengarkan nama itu. Di dalam iman, nama Yesus bisa mengubahkan orang. Dalam kisah ini, nama itu mengubah seorang pengemis cacat yang duduk di luar bait Allah menjadi seorang yang memuji-muji Allah dan masuk ke dalam bait Allah. Jika kita melihat kehidupan orang lumpuh ini sebelum disembuhkan oleh Yesus, hidupnya tidak berpengharapan. Ia cacat secara fisik, emosi, dan spiritual. Ia tidak bisa berjalan. Hidupnya hanya berdasarkan belas kasihan orang lain. Dan sekalipun ia duduk di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, hidupnya tidak indah sama sekali. Ia tidak bisa masuk ke dalam bait Allah untuk menyembah Allah. Tetapi setelah ia disembuhkan oleh Yesus, dia memiliki hidup yang utuh. Kita ingat Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus menawarkan keselamatan bagi setiap kita. Keselamatan yang utuh. Keselamatan yang holistik. Dan inilah yang diterima oleh orang lumpuh ini. Nah, Bapak Ibu, mujizat ini menunjukkan apa yang Yesus buat bagi kita. Ia menyelamatkan kita secara utuh. Ia bukan hanya menyembuhkan kita secara fisik, tetapi terutama secara spiritual. Ketika orang lumpuh ini sembuh, ia punya hidup yang utuh. Ia tidak terbelenggu oleh kelumpuhan fisiknya lagi. Ia bisa melompat, berjalan, memuji Allah. Kini ia bisa masuk ke dalam bait Allah untuk menjalankan ibadahnya. Ia bisa bekerja untuk mendapatkan uang, sehingga tidak lagi hidup dari belas kasihan orang lain. Kini ia berguna bagi keluarganya, bagi lingkungannya. Yesus memberikan suatu hidup yang utuh kepada orang lumpuh ini. Nama Yesus membuat hidup orang menjadi utuh, dibersihkan, diperbarui secara moral, spiritual, dan kepribadiannya. Nama Yesus berkuasa untuk menyelamatkan dan mengubahkan hidup orang. Iman di dalam nama Yesus telah membawa kuasa bagi gereja mula-mula. Bagaimana dengan gereja saat ini? Masihkah nama Yesus itu berkuasa di dalam gereja-gereja? Iman di dalam nama Yesus telah membuat Petrus dan para rasulnya melakukan banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan sekarang ini? Adakah kuasa nama Yesus yang diberitakan dan bukannya pencapaian diri sendiri? Iman di dalam nama Yesus telah membuat orang lumpuh ini sembuh dari kelumpuhannya. Bagaimana dengan orang-orang percaya saat ini yang sedang bergumul dengan penyakit-penyakitnya, dengan anxiety-nya, dengan kecanduannya? Adakah kita meyakini nama Yesus berkuasa untuk menyembuhkan kita? Kuasa nama Yesus
bukan hanya berlaku pada zaman kisah para rasul ini saja, melainkan sampai hari ini, nama Yesus tetap berkuasa. Kuasa nama Yesus bukan hanya bekerja melalui para rasul dan gereja mula-mula saja, melainkan hingga hari ini, nama Yesus tetap berkuasa. Sama kuasanya dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Dan kuasa nama Yesus ini tersedia bagi setiap orang yang memanggil namanya di dalam iman. Pertanyaannya, adakah iman kita kepada nama Yesus sama seperti iman para rasul ataupun iman orang lumpuh ini? Ataukah di zaman ini kita kurang beriman terhadap kuasa nama Yesus? Hari ini banyak orang menggunakan nama Yesus sebagai kata makian. Banyak orang menyebut nama Yesus dengan sembarangan. Banyak orang menyebut nama Yesus tanpa iman. Bagaimana dengan kita yang menyebut diri kita pengikut-pengikut Yesus Kristus? Adakah kita gentar ketika menyebut nama Yesus? Ataukah kita menganggap nama itu sama saja dengan nama-nama yang lain? Ketika kita menghadapi masalah dalam keluarga kita, masalah dalam pekerjaan kita, masalah dalam relasi kita, bisnis kita, studi kita, kepribadian kita, mental kita, kecanduan kita. Adakah kita memanggil nama Yesus dengan iman dan keyakinan bahwa nama itu berkuasa, bahkan sangat berkuasa untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita, untuk menyembuhkan kita? Adakah kita percaya bahwa kuasa nama Yesus dapat bekerja melalui kita pada zaman ini, pada generasi ini? Dan adakah kita membawa kuasa nama Yesus itu dalam kehidupan kita setiap hari? Mari kita mengambil waktu untuk merenungkan hal ini, dan kiranya Tuhan menolong kita untuk semakin beriman pada kuasa nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire.
from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come, Holy Spirit. Your name is power. Your name is healing. Oh, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. Yeah, speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus. And Jesus in, oh, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan, bagi pelayanan SMC silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau melalui scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and
make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.